ini rame kembali ya soal doktor honoris causa ini ya. Kemarin di beberapa hari yang lalu Pak Muldoko itu mendapat gelar doktor honoris causa di bidang sumber daya manusia dari UNES, Universitas Negeri Semarang, dan mahasiswa demo protes. Ini kenapa kampus sekarang gampang banget obral doktor honoris causa. Kita tahu Pak Surya Paloh kemarin juga baru bertemu dengan 50 orang guru besar di Nasdem Tower, dan juga beberapa waktu yang lalu juga dapat doktor honoris causa dari Universitas Brawijaya Malang. Tapi di depan itu dia mengaku bahwa dia takut menggunakan gelar doktor honoris causa ini. Nah ini nanti kita akan bahas ya soal kenapa sih orang demen banget itu pakai gelar doktor honoris causa itu, dan di mana-mana di baliho-baliho juga dipasang tuh doktor honoris causa itu. Tapi sebelum bahas itu, saya ingin bacakan satu survei yang saya kira menarik ini berkait surveinya survei Litbang Kompas, ini bukan survei elektabilitas ya. Jadi ini pasti bukan survei pesanan lah, ini survei jajak pendapat publik saja. Ini soal keamanan yang dibaca di Kompas. Saya bacakan dulu ya Bung Rocky ya. Jadi yang menarik itu Kompas membuat 5 parameter itu, dan hanya satu parameter saja yang mendapat nilai 50%, di atas 50% sedikit. Jadi semuanya buruk gitu ya. Jadi apa saja sih yang dilakukan itu? Jadi 5 aspek itu. 1, penuntasan kasus hukum. 2, menjamin perlakuan yang sama kepada semua warga. 3, pemberantasan korupsi. 4, kolusi dan nepotisme. Dan 5, penuntasan kekerasan oleh aparat atau hak asasi manusia HAM, serta pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum. Nah, yang saya sebut tadi Bung Rocky, yang dapat angka di atas 50% itu atau angkanya 54,8%. Jadi mesti nilai C ini ya kalau Anda jadi dosen ya, 54 ini ya. itu hanya pada penuntasan kasus hukum ya. Kemudian kepuasan pada publik kepada penuntasan kasus kekerasan oleh aparat atau HAM itu 45%. Ini rendah banget. Kemudian angka kepuasan publik pada jaminan perlakuan hukum yang sama pada semua warga hanya 45,3%, dan kepuasan pemberantasan korupsi itu hanya angka 42,9%. Jadi ini terburuk sekali sejak tahun 2019. Iya, kalau saya perhatikan figures itu, angka-angka itu, kalau bahkan penuntasan kasus cuma 54% itu, kalau kita taruh margin of error 4%, itu langsung di bawah 50% sebetulnya kan. Jadi dalam garis umum semuanya itu buruk sekali itu. Kan dalam negeri demokrasi dan di mana kepercayaan publik terhadap hal yang menyangkut rasa keadilan itu mestinya 60-70% itu minimal begitu tuh. Jadi kalau dia 50%, bahkan Kompas akan bilang ya cuma satu yang agak mending. Sebetulnya semuanya buruk. Karena itu di bawah 70% kan. Jadi kepuasan ini terkait langsung dengan apa yang disaksikan oleh publik melalui medsos, pelanggaran HAM masih terjadi itu, bohong-bohongan segala macam. Jadi masyarakat kita yang sering kita katakan, masyarakat ini masuk dalam keadaan anomi, tanpa aturan dan tanpa harapan. Ini bahayanya karena kita akan menyongsong kegelapan ekonomi tahun depan. Jadi bayangkan misalnya kalau rakyat menganggap bahwa ya kekuasaan memang nggak berhasil tuh. Dan Pak Mahfud yang ada di dalam wilayah itu tentu merasa waduh ini berat betul ya. Tapi Pak Mahfud kan mengkoordinir, dia bukan menteri teknis yang melakukan tindakan itu. Dia sekedar pasti akan tegur juga menteri-menteri ini kenapa kita buruk sekali. Tidak bisa ditagih misalnya kebijakan dari Mahfud adalah Menko itu. Tetapi bagi rakyat menganggap ya mau Mahfud, mau siapapun, mau presiden dia bertanggung jawab kan. Jadi sebetulnya keadaan kita betul-betul berbahaya tuh, dan kalau kita bandingkan dengan kegairahan orang untuk menyambut pemilu itu bisa berantakan nanti tuh. Karena udah pasti kasus-kasus yang kemarin misalnya soal pemilu ya ditagih sebetulnya yang diselesaikan dulu kan. Penundaan kasus misalnya itu masih banyak kasus pemilu yang sampai sekarang nggak jelas tuh. Ini 700 orang meninggal, itu apa penyebabnya tuh? Bahwa dokumen-dokumen pemilu walaupun sudah diputuskan adil oleh Mahkamah Konstitusi tetap dianggap ada bagian simpang siur dan penyelundupan atau pemalsuan data segala macam. Jadi ini keadaan yang akan menyeberangkan kita atau menuntut kita masuk pada kegelapan sebetulnya. Nah, tinggal siapa leader yang akan mengatakan saya bisa pulihkan keadaan yang buruk ini. Itu orang nggak ada lagi tuh. Itu masalahnya kan. Kalau keadaan memburuk, orang anggap oke, nanti ada Kapolri baru bisa pulihkan, nanti akan ada Mahkamah Konstitusi baru bisa pulihkan, nanti ada Mahkamah Agung bisa. Itu semuanya nggak benar tuh. Hakim Mahkamah Agung terlibat korupsi, Hakim Mahkamah Konstitusi dipecat oleh
DPR, dan semua itu yang menunjukkan bahwa ada ketegangan sosial, gampangnya begitu, yang setiap saat bisa meledak. Ya. Dan ini Kompas pasti dengan sengaja ini karena menampilkan ilustrasi dari artikel ini, yakni ketika Pak Jokowi memberikan pengarahan kepada polisi di istana pada waktu menegur para polisi di istana. Jadi jelas ini kaitannya dengan institusi kepolisian yang memberikan kontribusi. Kalau menurut saya menyebutnya kalau di bawah 50% ini ya titik nadir ya, Bung Rocky, ya, kepercayaan publik ya terhadap masalah. Nah, itu betul sekali. Dan yang di kasat mata orang lihat titik nadirnya soal Kanjuruhan. Ya. Kalau soal Duren 3 udah mulai orang anggap oke, masuk dulu di pengadilan, nanti kalau bohong nanti, baru mulai lagi opini publik. Ada soal lain lagi, soal yang saya kira masih akan terus dipersoalkan oleh netizen, soal ijazah Pak Jokowi itu. Ya. Karena makin lama terlihat bahwa ada covering up dalam soal-soal semacam itu. Ya. Dan orang akhirnya mencurigai ini rekayasa baru. Dan ini lebih memalukan sebetulnya karena ini soal moral bangsa itu. Bagaimana nanti kalau internasional mulai percaya bahwa ternyata Pak Jokowi memang palsu ijazahnya? Buat saya nggak ada soal mengapain, karena saya nggak pernah percaya ijazah kan. Tetapi di dalam perjanjian etika pemimpin kan dia mesti jujur mengatakan. Jadi kita dorong juga Pak Jokowi, ya udah tuntaskan dulu dong ini. Carilah ijazahmu, bawa ke pengadilan terus selesai. Nggak usah, kan masalahnya udah masuk pengadilan, pembuktiannya di pengadilan, bukan dengan konferensi pers, mengalihkan isu bahwa kesaksian si A si B, ya bawa aja ke pengadilan. Itu yang kita ingin tuntas, supaya kita menghormati Pak Jokowi sebagai orang yang dibully terus, tapi dia akhirnya tahu bahwa pembulian itu dimaksudkan untuk menjatuhkan reputasinya. Nah, kan itu mesti lengkap. Ini soal ijazah, ini soal serius kan, ini soal moral bangsa, moral negeri, karena dia adalah presiden. Bagi saya ya kalau memang ijazahnya palsu, ya anggap aja itu hukuman moral dia lah. Ada urusan apa tuh, biarin aja orang tahu demi ijazah dia berbohong, demi kuasa dia berbohong. Tetapi kalau itu individu, ini kan presiden yang akhirnya dituntut mencalonkan diri dengan sesuatu yang masih tanda tanya. Tapi kita ingin pastikan ini diselesaikan di pengadilan tuh, supaya bangsa ini legah gitu kan. Sementara orang lain masih berebut honoris causa tuh, apa pentingnya honoris causa? Bisa juga honoris causa. Kita memang sejak awal kan sebenarnya kita stay away lah gitu tadi dengan kasusnya contoh ijazah Pak Jokowi ini kan, kita anggap nggak terlalu tapi tiba-tiba kok kita jadi berpikir ada apa ini, kok kemudian ada parade pamer ijazah loh, yang ditanyakan itu bukan ijazah teman-temannya Pak Jokowi, yang ditanyakan ijazahnya Pak Jokowi, itu kan yang jadi masalah buat kita jadinya. Ya itu akhirnya kejebak di situ. Publik merasa kalau begitu memang ijazahnya palsu dong. Karena teman-temannya kemudian membela dengan menunjukkan ijazah mereka asli. Ya ijazah mereka asli, yang bukan yang dipersoalkan di pengadilan. Jadi terlihat Pak Jokowi akan kejebak nih. Ini yang saya sayangkan. Soal yang elementer, ijazah apa pentingnya ijazah bagi seorang presiden yang udah memimpin? Karena orang akan lihat dia berhasil apa enggak memimpin. Tetapi justru karena dikerahkan semacam public opinion bahwa itu tidak palsu, maka orang menganggap berarti palsu tuh kan. Jadi datang aja teman-teman Pak Jokowi yang punya ijazah, datang ke depan pengadilan tuh. Lalu nanti hakim tanya, oke, jadi kalian menunjukkan keaslian ijazah kalian dibandingkan siapa? Nah itu pertanyaannya. Nanti dia nggak bisa jawab. Dibandingkan Jokowi, mana punya Jokowi kan? Jebakan itu yang baik. Ya. Nah ini tapi sebenarnya Pak Jokowi juga menyumbang kekacauan yang terjadi di publik ini. Kenapa? Karena kan publik sekarang sudah terbiasa mengartikan pernyataan Pak Jokowi secara terbalik. Jadi ketika ada yang menyatakan ijazahnya asli, sekarang mereka berarti terbalik dong, ini berarti palsu kan gitu. Jadi jangan disalahkan juga publik. Ini soalnya satu waktu mungkin Pak Jokowi datang dan ternyata Pak Jokowi yang palsu, yang asli itu, maka teman-teman Pak Jokowi yang palsu kan, jadi begitu kan. Jadi ini bifurkasi ini yang membuat ini ngapain sih berlama-lama cuma soal itu kan. Jadi mesti ada satu ya aktivitas kultural untuk mengatakan bahwa ya palsu nggak palsu Pak Jokowi udah jadi presiden. Jadi Pak Jokowi berbohong, ya kalau dia berbohong itu adalah urusan moral dia tuh. Lain kalau misalnya itu pemalsuan yang menyebabkan pidana, itu mungkin aja memasukkan KTP itu pidana. Kalau memasukkan ijazah, Pak Jokowi bilang, saya memang nggak punya ijazah pada waktu itu, teman-teman saya nyodorin, pakai aja punya gue tuh. Itu juga akan jadi persoalan, ini pidana atau bukan.
Tapi kalau dia bukan pidana, itu ada pertanggungjawaban moral. Itu lebih berat dari soal pidana. Dan lebih berat lagi mereka yang terus-menerus menginginkan dapat honoris causa. Itu juga ada dalam mental yang sama. Ya. Mari kita bahas itu soal honoris causa itu ya, karena ada hubungannya. Oh iya dong, ada dong. Satu sisi orang dipersoalkan jasa palsu, satu orang, tapi sebenarnya kan bukankah dokter honoris causa sekarang ini, kalau dulunya kan itu memang sebuah kehormatan gitu ya, orang mendapatkan gelar dokter honoris causa nggak diobral dan sebagainya. Bahkan Pak Harto itu pernah dalam sejarahnya zaman Pak Mahar Marjono kalau nggak salah pernah juga menolak ya ketika ditawari gelar honoris causa kan. Seingat saya begitu pernah muncul juga berita. Tapi ini kan bukan juga bentuk kepalsuan nih dengan memajang-majang nama pakai dokter honoris causa di depan namanya itu. Itu yang saya maksud tadi. Lebih palsu lagi yang mencari dokter honoris causa itu, padahal nggak mau kan dokter honoris causa kan orang mesti gajar dengan kemewahan itu, atau dia tokoh yang betul-betul punya reputasi. Ya biasanya orang yang udah makrifat lah, nggak perlu macam-macam, dihargai kepemimpinan dia, dihargai prestasi dia, atau dihargai kecerdasannya. Kan tetap dokter itu di belakang istilah dokter ada aspek kecerdasan. Entah itu kecerdasan reason atau kecerdasan passion, kecerdasan batin atau kecerdasan akal. Tetapi orang akan lihat siapa-siapa yang pernah dapat honoris causa di Indonesia itu. Apakah dia cerdas? Apakah dia secara moral berhak untuk dapatkan honor, dapatkan honoris? Itu soalnya tuh. Jadi kalau kita bayangkan sekarang semua orang dapat honoris causa, lalu artinya nggak ada lagi yang honor. Kan mestinya semakin sedikit orang dapat honoris causa, maka kehormatan itu semakin tinggi. Kalau semua dikasih kehormatan, nggak ada yang terhormat artinya kan. Tapi bagaimana kita memahami ini? Kenapa tiba-tiba masyarakat kita, bukan masyarakat, terutama para pejabat-pejabat tinggi kita, itu baik di eksekutif maupun di legislatif, sekarang berlomba-lomba itu dan adu pamer gitu. Bahkan kalau kita lihat coba sering kan celutukan-celutukan di DPR itu, walaupun itu mungkin bawah sadar, itu yang tanya udah dokter atau belum? Loh, kok jadi sadar begitu di DPR sekarang kan gitu, kita bingung kan? Itu intinya kan orang mau jadi legislator, maka ya udah pahami undang-undang karena dia soal legislasi kan. Jadi ada orang anggota DPR tapi dia dapat doktor honoris causa di bidang pariwisata misalnya. Ngapain coba? Apa pentingnya tuh kan? Sementara dia nggak paham beda antara web dan antara rule dan hukum misalnya tuh. Kan itu. Jadi sebaiknya anggota DPR itu fokus pada fungsi dia itu sebagai legislator. Dia mesti paham tentang intellectual history of lawmaking misalnya tuh. Apa yang dimaksud dengan judicial review, apa bedanya dengan judicial activism, supaya dia bisa terangkan ke publik. Jadi ngapain ngerjar dokter honoris causa kalau hal yang simple aja yang menyangkut fungsi dia sebagai legislator dia nggak paham. Demikian juga birokrat itu kan ngapain tuh? Birokrat kan memimpin hal yang teknis yang sebetulnya sudah ada dalam tupoksi. Jadi kalau dia masih nuntut honoris causa mungkin karena namanya pendek maka dia ingin supaya jadi panjang, dokter honoris causa. Dan itu mungkin akan dipamerkan bahwa ini nama saya itu honoris causa. Jadi, kebetulan ada yang namanya honoris causa. Honoris ada. Nah, tapi keburukan yang sama saya kira juga berlaku untuk kampus-kampus yang mengobral itu, karena kemudian mahasiswa melakukan unjuk rasa menuntut kampus menghentikan itu. Gitu. Itu kedunguan rektornya lah. Kan banyak rektor juga yang berupaya untuk dapat kum atau ingin dapat proteksi dari seorang pejabat karena ada sprindik yang bakal keluar atau dia punya komorbid kan. Tetapi lebih dari itu saya anggap ini feodalisme kampus itu. Kampus mengabdi pada pejabat dengan mengobral gelar doktor honoris causa pada para pejabat kan. Mestinya kampus itu lihat di mana-mana ada petani kecil yang mampu untuk mengumpulkan cangkang sawit lalu diproduksi jadi bahan bakar lokal, itu ya dapat honoris causa kan. Jadi ngapain pejabat yang udah jadi public figure dikasih dokter honoris causa? Itu nggak ada dalam tradisi dunia itu. Kecuali orang yang betul-betul nggak ada hubungannya dengan politik, misalnya apa namanya grup band John Lennon segala macam, mereka udah dapat dokter honoris causa karena bermutu gitu. Siapa Roma Irama kemarin saya ngobrol ya dia berhak dapat honoris causa karena karya-karya dia udah diriset oleh profesor-profesor dunia tuh kan begitu kan. Tapi buat kampus ngapain kita kasih pada pemilik prestasi yang nggak punya uang kan begitu kan.
Ya, Ini semuanya ada harga dokter honoris causa itu, mau dikasih berapa kali doktornya. Dan caloknya ada tuh, saya tahu tuh calok-calok dokter honoris causa ini. Jadi percaloan itu justru yang memburukkan. Kalau kita dapat seseorang dapat honor, dapat penghargaan honoris dari suatu universitas yang hasil percaloan, kan itu artinya nggak honor kan? Ya. Nggak terhormat. Ini jadi berlaku hukum Wanipiro gitu ya, Bung Rocky ya. Iya, dokter Wanipiro jadinya. Karena itu kita FNN berkepentingan untuk mengenalkan ya honoris causa, soal honoris causa ini. Yes, itu nolin aja itu, dinihilkan aja, nggak ada penting-pentingnya itu. Yes. Oke. Thank you, Bung Rocky. Mantap.